Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 3 Juni 2022 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur 119 ayatnya yang ke-11 yang berkata demikian. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini sama-sama kita akan merenungkan di hari ini yang saya beri judul menyimpan janjinya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau berbicara tentang janji Tuhan, itu banyak terdapat di dalam firman. Jadi secara otomatis kalau saudara dan saya mau menyimpan janji Tuhan, sama dengan kita mau menyimpan firman-Nya. Kita mau lihat tentang kata menyimpan janjinya. Daud berkata dia menyimpan janji-janji Tuhan itu di dalam hatinya. Kita mau lihat mengapa Daud menyimpan janji Tuhan. Yang pertama, karena janji itu iya dan amin. Ada banyak janji yang bisa datang dan dibuat untuk saudara dan saya dengan penuh harapan. Tapi semua janji itu tidak akan pernah ya dan amin kecuali janji Tuhan. Daud menyimpan semua janji Tuhan di dalam hatinya. Sekalipun janji itu belum digenapi, tapi Daud pegang firman Allah yang berjanji bahwa setiap perkataan Tuhan, setiap janji Tuhan itu pasti ya dan amin. Jadi yang pertama, Daud menyimpan janji ini karena Daud tahu janjinya ya dan amin. Tuhan mau berkata buat saudara dan saya bahwa berapa banyak saudara dan saya menyimpan janji manusia sekalipun kita tahu janji manusia itu tidak iya dan amin. Lalu tiba-tiba kita kecewa dengan janji manusia yang tidak iya dan amin. Padahal hanya satu yang iya dan amin, yaitu janji Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya belajar dari firman pagi ini bahwa mari simpan janjinya di dalam hatimu, karena hanya janji-janjinya itu ya dan amin bagi kita. Manusia boleh berjanji di dalam hidup saudara dan saya, tapi ingat hanya janji Tuhan ya dan amin bagi kita. Yang kedua, Daud menyimpan janji Tuhan itu di hatinya supaya sewaktu-waktu Daud bisa melihat janji itu. Maksudnya apa? Ketika janji Tuhan bagi Daud yang belum tergenapi, Daud bisa mudah mensortir itu ada di dalam hatinya. Mengapa? Karena ketika janji-janji Tuhan itu tersimpan di dalam hati, janji itu akan aman. Janji itu tidak akan dicuri. Janji itu tidak akan pernah rusak. Kenapa? Karena bukan saja janji Tuhan yang disimpan oleh Daud di hati, tapi firman-Nya juga ada di dalam hati. Bahkan dalam bagian lain Tuhan berkata bahwa di dalam hati kita ada roh Allah berdiam. Jadi bukan janjinya yang ada di dalam hati kita, tapi rohnya juga ada. Artinya janjinya akan terjaga dengan baik di dalam hati saudara dan saya, karena rohnya juga berdiam di dalam kita. Ini yang menjadi bagian Daud, bahwa dia harus menyimpan janji itu di dalam hatinya. Berangkas yang tidak akan bisa kena karat. Dan Roh Kudus akan menolong dia untuk mensortir sewaktu-waktu ketika janji itu dia lupa. Dia bisa membuka kembali di dalam hatinya ketika dia membangun keintiman dengan Tuhan. Dia akan dibuat Roh Kudus yang tinggal di dalam hatinya mengingat semua janji-janjinya. Dan kemudian itu akan memberikan kekuatan bagi Daud bahwa janji itu akan selalu ya dan amin. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali ketika saudara dan saya mengalami pergumulan yang berat dan belum ada janji Tuhan yang digenapi,
kita tidak bisa mensortir janji itu di dalam hati. Karena ternyata kita nggak menyimpannya. Berkasnya nggak kita simpan. Janji itu tidak kita masukkan di brankas hati kita. Sehingga waktu kita butuh peneguhan Tuhan untuk penggenapan janji, waktu janjinya itu belum digenapi, kita nggak bisa lihat. Kita nggak bisa sortir, kita nggak bisa temukan ada di dalam hati kita. Dan kita menjadi orang-orang yang putus asa, kecewa dengan Tuhan, dan lupa pada janji Tuhan. Padahal janji itu janji yang luar biasa. Janji yang murni, yang tidak akan batal. Tapi janjinya ya dan amin bagi kita. Jadi persoalannya bukan karena janji Tuhan belum digenapi. Karena janji-janji itu kita tidak menyimpannya di hati. Kalau janji itu kita menyimpannya di hati, kita akan tenang, saudara. Seperti kalau saudara punya sertifikat tanah atau rumah, saudara menyimpannya di brankas saudara, saudara akan tenang kok. Tapi jika saudara menempatkan sertifikat tanah itu di tempat yang lain, saudara akan menjadi orang yang ketakutan, gelisah, panik, dan khawatir. Takut dicuri kan? Tapi Tuhan mau katakan buat saudara dan saya hari ini, mari simpan janjinya di dalam hati. Karena waktu janji itu tersimpan di dalam hati, ketika saudara dan saya digoncangkan dengan suatu persoalan di mana janji Tuhan belum digenapi, Roh Kudus akan mengingatkan kita ada janjinya di brankas hati kita. Kita tenang dan menanti dengan sabar penggenapan janji Allah, karena janjinya pasti ya dan amin bagi kita. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada janji Allah yang dapat digenapi dalam hidup kita dengan waktu yang cepat, dengan waktu yang sedang, artinya tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat, tapi juga dengan waktu yang lama. Itu menurut manusia. Abraham menerima penggenapan janji Allah bertahun-tahun. Maria menerima penggenapan untuk mengandung dan melahirkan Yesus itu sebentar saja. Dan seterusnya. Para murid yang ada di loteng Yerusalem ketika Yesus naik di Bukit Zaitun, dia bilang, tunggu di Yerusalem sampai Bapa mengirimkan Roh Kudus kepada kamu, supaya kamu menerima kuasa dan kamu akan jadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Janjinya Yesus nggak bilang berapa lama, tapi mereka menyimpannya di hati, mereka menanti-nanti. Dan 10 hari janji itu digenapi. Roh Kudus turun ke atas mereka dan membuat mereka menerima kuasa untuk menjadi saksi. Tuhan mau katakan di bagian ini buat saudara dan saya, tidak peduli berapa lama janji itu digenapi, tapi persoalannya apakah janji itu kita simpan di dalam hati seperti Daud sampai penggenapan itu terjadi, lalu kita akan berkata bahwa Tuhan benar-benar Dia adalah Allah yang ya dan amin untuk setiap janji, dan Dia tidak pernah gagal menepati janjinya. Hari ini Tuhan menantang saudara dan saya. Ada berapa banyak janji Allah yang sudah Allah berikan bagi saudara? Tapi pertanyaannya, di mana janji itu saudara simpan? Jika bukan di hatimu, jika bukan di brankas hatimu, mari ambil berkas janji itu, yang adalah firman-firmannya, mari taruh di hati saudara dan saya. Sehingga setiap kali tantangan datang, ketika janji itu belum digenapi, kita akan kembali melihat bahwa janji Allah itu tetap ya dan amin bagi kita. Mau 1 hari, mau 10 hari, mau 1 tahun, atau bertahun-tahun, ingat janjinya pasti ya dan amin bagi kita. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam menyimpan janji-janjinya di brankas hati kita. Amin.